Pada tanggal 14 Agustus 1945, sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang mendengarkan radio. Cherished wish for freedom, tolerance, and justice. I now invite the representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Apa benar yang kudengar barusan? Aku harus memberitahu yang lain mengenai berita ini. Pada tanggal 14 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Yang hadir dalam rapat itu antara lain Wikana, Sultan Syahrir, Sukarni, dan Darwis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku, saya mendengar berita yang begitu menggembirakan bagi kita semua, yaitu menyerahnya Jepang terhadap sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Itu berarti terjadi kekosongan kekuasaan di negeri kita. Itu merupakan kabar yang sangat menggembirakan bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan, maksud dari Tuhan tadi, membicarakan terjadinya kekosongan kekuasaan wilayah itu apa? Maksud saya, Jepang tidak lagi berkuasa terhadap negeri kita karena telah menyerah kepada sekutu. Sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Lalu sekarang, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang karena kita akan menyusun kemerdekaan kita sendiri. Bung Darwis benar, kemerdekaan itu adalah hak dan keseluruhan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Mari kita semua meminta kepada Insinyur Soekarno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Saya setuju dengan usul Anda, Tuan. Karena waktu inilah yang tepat bagi kita semua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lebih cepat, lebih baik, bukan? Baiklah, kalau kalian semua sudah setuju. Besok kita akan datangi rumah Soekarno untuk kita bicarakan semua keinginan kita. Lebih baik kita cukupkan rapat ini. Mari kita pulang saja. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mendatangi rumah Soekarno dengan maksud memberitahukan Soekarno tentang keinginan para pemuda itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa? Maksud kedatangan kami ke sini ingin bertemu dengan Bung Karno. Kebetulan ada Bung Hatta juga, silakan masuk. Terima kasih. Duduklah. Mengapa kalian semua kemari? Ada masalah apa? Maksud kedatangan kami ke sini, kami ingin membicarakan tentang keinginan kami untuk secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Maksud kalian apa? Saya tidak mengerti. Maksud kami adalah menginginkan agar secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Lalu, mengapa kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Karena inilah kesempatan yang baik bagi kita semua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena Jepang sudah menyerah pada sekutu. Saya mengerti bagaimana perasaan saudara, tapi saya tidak bisa mengabulkan permintaan saudara karena saya tidak bisa mengambil keputusan ini sendiri. Yang jelas, kami menginginkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Apa ini tidak terlalu tergesa-gesa? Sedangkan kebenaran menyerahnya Jepang terhadap sekutu masih diragukan. Lebih baik kita cek dahulu dari sumber yang resmi. Ayo Bung, malam ini juga kita kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bu. Kami siap mempertahankan jiwa kami, Bu. Tapi saya tidak menyetujui-nya. Lebih baik kita bicarakan masalah ini dengan anggota PPKI agar nantinya saat kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, kita tidak menerima banyak masalah. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Apa kalian tidak memikirkan bahaya apa saja apabila kita tetap nekat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Apalagi saat ini kekuatan militer Jepang yang ada di Indonesia dapat menggagalkan seluruh rencana kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi Tidak, kalian jangan berdekat. Mari duduk dan bicarakan ini baik-baik. Syahrir,
Kita tidak boleh gegabah. Mengapa Anda tidak melakukannya sendiri dan mengapa harus Bung Karno yang melakukannya? Saya hanya mengingatkan, Bu, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini juga, besok rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai probanda, seperti orang-orang Lombok. Syahrir benar, Bu. Lagi pula, mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri? Saya yakin kita bisa, Bu. Kita bisa. Benar, Bung. Mari kita segera laksanakan proklamasi. Baiklah kalau begitu. Tapi berikan kami waktu untuk berunding dengan para golongan tua. Baiklah, Bung. Kalau begitu, kami pamit dulu. Golongan tua datang ke rumah Bung Karno untuk membicarakan permasalahan ini. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk melakukan proklamasi secepatnya. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkannya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah bagaimana cara kita menghadapi para sekutu yang hendak berniat berkuasa kembali di negeri ini. Lagi pula, masalah kemerdekaan bisa kita bicarakan pada rapat PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Lagi pula mereka masih muda. Pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Jika tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sudah sepakat. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno menolak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi? Apa? Culik mereka? Iya, kita culik keduanya ke suatu tempat dan kita bujuk mereka. Itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak bisa mempengaruhi mereka. Tapi, di mana kita akan membawanya? Bagaimana kalau Rengas Dengklok, sebuah kota yang berada di dekat Karawang, Jawa Barat? Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita akan menempatkan keduanya? Saya akan menghubungi Subeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Iya, dan kami akan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan kami keamanan dan mencarikan kami tempat untuk menyembunyikan Soekarno-Hatta? Baiklah, terima kasih Subeno. Subeno setuju, dan kita akan ditempatkan di rumah Dio Kiosao. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok sudah. Anda setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4 subuh. Bagaimana? Setuju? Setuju. Keesokan harinya, pada tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 4 pagi, rombongan pemuda menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum, Bung Karno. Assalamualaikum, Bung Hatta. Waalaikumsalam. Ada apa? Bung, harus ikut dengan kami. Mau dibawa kemana saya? Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kiesong. Sebenarnya, mau kalian apa sehingga aku dibawa kemari? Begini, Bung. Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Bung Karno? Hatta, ternyata kau sudah di sini. Iya, mereka membawa aku kemari. Soekarni, ada apa sebenarnya? Begini, Bung.
Kami ingin Anda berdua segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini waktu yang tepat bagi kita semua untuk segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kenapa kau begitu mudah percaya kami? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi tidak sekarang. Saya tidak setuju dengan Anda, Bu. Kami, para pemuda, ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar, Bu. Bila kita merdeka atas hadiah dari Jepang, maka kita adalah bentukan dari Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bung. Ada apa, Darwis? Mengapa kau terengah-engah seperti itu? Ada Subarjo. Dia memaksa ingin masuk menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan keluar untuk menemuinya. Wikana dan Darwis pun pergi keluar untuk menemui Subarjo. Wikana, bolehkah aku bertemu dengan Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda ingin menemui mereka, Bu? Rapat PPKI batal karena mereka tak ada. Jadi, aku kemari ingin bertemu dengan mereka. Tidak bisa. Anda tidak berhak membawa pulang mereka, Bung. Mengapa? Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Baiklah, kalau begitu, izinkan aku terlebih dahulu untuk menemui mereka. Baiklah, mari masuk. Ada apa, Subarjo? Rapat PPKI batal. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi, berita itu benar adanya? Iya, benar, Bung. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Iya, sebaiknya memang begitu, Bung. Baiklah, kalau begitu, saya akan memikirkan permintaan kalian. Wikana, bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta? Saya akan menjamin keselamatan mereka hingga mereka kembali ke Jakarta. Dan saya akan menjamin bahwa kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan secepat mungkin. Tidak, mengapa aku harus percaya dengan ucapan Anda, Bu? Saya bersumpah, Wikana, tapi tolong bantu agar mereka dapat kembali ke Jakarta. Saya akan berjanji bahwa proklamasi Indonesia akan dilaksanakan. Nyawa saya sebagai taruhannya. Apakah aku bisa memegang janjimu itu? Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Terima kasih, Wikana. Pada tanggal 16 Agustus 1945 dini hari, setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andus Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, dan Sayuti Melik untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung. Hal-hal yang mengenai tentang pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17/08/45. Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai.
Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Saya rasa jangan, terlalu banyak. Menurut saya, Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Sukarni, tolong ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Lalu, kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang tepat. Sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Selain itu, dalam satu hari satu malam, orang Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi, bagaimana kalau besok, tanggal 17 Agustus? Setuju, Bung. Lebih cepat lebih baik. Tapi, pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat, bagaimana? Setuju? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit benderanya. Dan tolong siapkan tiang benderanya. Baik, Bung. Tapi, di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini, Bung. Silakan ditandatangan. Baiklah. Sekarang, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Baik, Bung. Setelah rapat dilakukan, Soekarno meminta Fatmawati untuk menjahitkan bendera merah putih yang akan digunakan dalam proklamasi esok harinya. Pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 pagi, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
mempunyai berita. Saya mendengar berita. Saya mempunyai kabar. Saya mendengar berita yang begitu menggembirakan. Kalau ganti itu tuh langsung mantap. Bersekutu. Saya lupa. Apa dia anjir. Wow. Proklamasikan kemerdekaan. Lalu mencurikan Soekarno dan Hatta. Karena di sini palota kau negara kami tuh. Kecewa. Mami, yang anu. Itu. Ayo, Bung, malam ini juga. Tiba-tiba kan? Kita segera. Bukan. Atau pakai. Aja.